Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti semuanya sehat-sehat, baik-baik ya. Nah, puji Tuhan nih kita masih diberikan kesempatan untuk ibadah. Kita mau datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya Lausa mau tanya, siapa nih adik-adik yang kalau di rumah harus ditarik-tarik dulu, didorong-dorong dulu buat ke sekolah minggu untuk nonton video sekolah minggu? Siapa? Ditarik-tarik bukan dalam artian ditarik-tarik tangannya ya atau didorong-dorong badannya, tapi misalnya mami atau papi bilang ke kalian harus ayo sekolah minggu udah jam 10. Ayo, siapa yang kayak gitu? Jangan sampai kita kayak gitu ya. Kita harus ingat kayak udah jam 10 nih, waktunya kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan mau kita tuh dekat sama Dia. Oke, kita nyanyikan lagu ini ya. Nah adik-adik, kita mau berdoa dulu ya sebelum kita mulai ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepadamu walaupun hanya online. Kiranya Tuhan yang berkati ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap puji syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau puji Tuhan lagi, kita mau bangkit berdiri. Pasti dong kita semua sudah senang, bersuka cita dalam kondisi apapun. Kita mau nyanyikan lagu ini ya. Semuanya bangkit berdiri, ikutin gerakan Lausa. Senang berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Katanya senang, tapi kayaknya masih ada yang murung, masih ada yang cuman duduk, gak berdiri, gak ikutin gerakannya nih. Ayo dong, semangat, kita kan mau memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi ya. Semuanya berdiri. Senang berjalan senang, mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lompat. Lompat senang, berputar senang, mana-mana hatiku senang.
Adik-adik, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan ya. Kita mau memberikan persembahan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Ayo lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Kiranya Engkau yang berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Kiranya juga Engkau yang berkati persembahan kami, supaya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah adik-adik, sudah lihat kan apa aja buah roh? Nah kita mau nyanyiin lagi nih, buah roh itu apa aja, oke? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
kabar kalian semua? Nggak usah harap kalian baik-baik saja ya di tengah-tengah pandemi ini. Meskipun banyak virus di sekitar kita, tapi kita harus tetap sehat, kita tetap ingat Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, seperti biasa kita berdoa dulu. Kita lipat tangan kita tutup mata. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami semua. Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati Lause yang kami menyampaikan, Tuhan berkati kami juga, anak-anak sekolah minggu, untuk dapat mendengarkan dengan baik, agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan. Tidak hanya dapat dimengerti, tapi kami juga dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami doa bersyukur. Amin. Nah, sebelum kita mulai, Lause punya temen nih. Kalian tahu nggak siapa? Kita kedatangan James. Bentar ya, kita panggil James ya, oke? Nah, adik-adik, kita udah kedatangan teman kita nih. Siapa ayo namanya? Namanya siapa ya? Hai James, apa kabar? Halo Lause, apa kabar? Wow, baik ya, Lause baik. Kamu pasti baik juga kan? Iya Lause. Oke, kayaknya kamu mau nanya sesuatu ya? Iya nih Lause, aku mau tanya. Temen aku Susi kok dia bisa ya jadi orang yang sabar. Dia sukacita, dia baik banget, penuh kemurahan, bisa menguasai diri. Bagaimana caranya Lause? Oh gitu James. Jadi kamu mau tahu gimana sih caranya supaya kita tadi ya memiliki kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, sukacita. Nah, Lause tahu nih caranya. Kamu mau tahu? Adik-adik mau tahu? Oke. Nah, pertanyaan James tadi sangat bagus ya adik-adik ya. Bagaimana sih kita untuk menjadi punya kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya kan? Tentunya kalian pasti sulit banget nih. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan ada satu perumpamaan, yaitu pokok anggur. Kalian tahu kan anggur loh, buah anggur. Nah, jadi Tuhan menggambarkan suatu pokok anggur. Yesus menjadi pokok anggurnya dan kita menjadi ranting-rantingnya. Jadi nanti nih ada pohon anggur ya, Yesus pokoknya ya, nanti kita akan menjadi ranting-rantingnya. Nah, menjadi cabang-cabangnya Tuhan Yesus. Sedangkan Bapa di surga menjadi pengusahanya. Terus apa hubungannya Lause? Kenapa pokok anggur ada hubungannya dengan tadi? Nah, jadi kalian pernah dong menanam buah, atau kalian pernah kan melihat pohon, misalnya dekat rumah kalian ada pohon mangga, pohon jambu, ya kan? Nah, setiap pohon kemungkinan akan berbuah, bisa tidak. Nah, kalian lihat, Yesus pokok anggurnya, kita ranting-rantingnya. Nah, buahnya ada di mana? Buahnya ada di pokoknya atau di rantingnya? Ayo, di mana? Benar ya, di rantingnya. Jadi kalau kita lihat nih pohon mangga atau pohon jambu, pasti buahnya ada di rantingnya. Artinya, jika kita ingin berbuah di sini adalah buah-buah roh ya adik-adik ya. Kalian apa buah-buah roh? Coba Lause tes. Buah roh apa aja? Ayo kalian sebutkan. Lause dengerin. Ayo sebutin. Yang pertama apa? Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itu buah-buah roh. Nah, kita ibaratkan buah-buah roh tadi, buah tadi. Jadi bagaimana kita sebagai ranting-rantingnya Tuhan Yesus bisa berbuah seperti itu? Yang pertama adalah kita harus melekat dulu kepada pokoknya, ya kan? Kita harus melekat, artinya kita mematuhi Tuhan, kita taat pada Tuhan, kita mengerti akan firman Tuhan, melekat akan perintah Tuhan. Nah, dengan melekat itu kita akan mengerti bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di kehidupan kita sehari-hari. Nah,
perbuatan kita diibaratkan adalah buah borong tadi. Jika kita melekat pada pokoknya, kita sebagai rantingnya, hidup kita sesuai dengan yang Tuhan minta, pasti kita akan berbuah yang tadi, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri. Nah, jadi tadi pertanyaannya bagaimana sih cara kita supaya kita bisa berbuah seperti yang James tanyakan tadi. Nah, pertama kita harus melekat pada pokoknya dulu, pada sumbernya yaitu Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau kalian mau berbuah, kalian harus melekat. Nah, lalu Tuhan katakan, jika ranting-ranting itu tidak bisa berbuah, itu akan dipotong, ya. Jadi kalau kalian ada pohon, banyak ranting-rantingnya, kan rantingnya nggak ada yang nggak berbuah nih. Nah, di firman Tuhan dikatakan dipotong, lalu dikumpulkan, lalu dibakar. Nah, itulah kita dicerminkan seperti itu. Jadi hidup kita sebagai anak Tuhan harus berbuah. Nah, kalau nggak berbuah, hati-hati loh, hati-hati. Nah, jadi kita sebagai anak Tuhan tadi apa? Harus berbuah ya, harus berbuah. Melekat pada pokoknya, sumber kehidupan kita ya, sumber kebenaran kita Tuhan Yesus. Kita rantingnya dengan cara hidup kita bisa menghasilkan sikap-sikap buah roh tadi. Nah, itu jadi pasti James sudah mengerti ya, James sudah paham nih firman Tuhan ini. Oke, itu aja dari Lausa harap kalian mengerti bagaimana kita anak Tuhan harus melekat pada pokok anggur, pada pokoknya yaitu Tuhan Yesus, sehingga kita dapat berbuah. Kita tutup dalam doa, Lausa pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Kau telah mengajarkan kami untuk bagaimana cara berbuah, Tuhan, cara berbuah untuk menghasilkan buah-buah roh. Tuhan, ajar kami untuk dapat melekat padamu, Tuhan, untuk melekat padamu sehingga kami dapat berbuah menjadi ranting-ranting-Mu yang baik, Tuhan, yang dapat berbuah. Ajar kami selalu, Tuhan, untuk dapat mengerti akan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pandemi ini, agar pandemi ini dapat segera berakhir dan kami dapat hidup kembali Tuhan dengan baik, Tuhan, dengan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Oke, adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye. Oi Stella, pinjam buku dong, saya lupa bawa buku nih. Oke, tapi jangan sampai hilang ya James. Nih bukunya. Makasih Stella. James, mana buku yang tadi kamu pinjam? Aduh, di mana ya? Aku lupa. Sepertinya hilang Stella. Hah? Beneran? Ih, kok kamu jahat banget? Kamu hilangin buku aku, itu kan buku kesayangan aku. Maaf Stella, aku nggak sengaja. Aku bener-bener minta maaf ya. Nanti aku coba cari lagi deh. Ih, kenapa sih? Aku sebel sama kamu. Aku nggak mau berteman sama kamu. Kamu udah hilangin barangan kesayangan aku. Ih, kesel banget deh sama dia. Kamu kenapa Stella? Pulang sekolah kok marah-marah? Itu si James hilangin buku aku. Itu kan buku dari papa, buku kesayangan aku. Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti kita beli lagi. Tetap saja aku kesel sama dia. Aku bener-bener gak mau berteman lagi sama dia. Stella, kamu harus ingat firman Tuhan di sekolah minggu. Kita harus memiliki buah roh. Kita harus sabar, bisa menguasai diri, harus belajar mengasihi dan memaafkan, sehingga kita akan merasakan damai sejahtera. Kalau kamu marah terus, kamu tidak akan tenang. Bener sih. Terus sekarang apa yang harus aku lakukan? Sekarang kamu minta ampun sama Tuhan dan juga maafkan James.
James pasti sedih kamu marah sama dia. Iya sih. Oke deh, aku mau berdoa minta ampun sama Tuhan karena sudah marah-marah. Lalu aku mau telepon James dan bilang kalau aku sudah memaafkan dia. Betul Stella. Adik-adik di rumah jangan lupa ya, memiliki buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Untuk memiliki semua itu, kita harus dekat dengan Tuhan agar semakin bertumbuh dan berbuah. Halo adik-adik, kita ketemu lagi di Aletheia Science. Nah, adik-adik pasti sudah mendapatkan paket tip minggu ini ya. Nah, pertama-tama bahannya yaitu bibit tanaman, lalu gelas kertas, yang ketiga media tanam, yang keempat sarung tangan plastik, yang kelima stik es krim, dan yang keenam air. Nah, sudah jelas kan adik-adik? Hari ini kita akan belajar menanam tumbuhan. Pertama-tama adik-adik harus memakai sarung tangan plastik terlebih dahulu ya, agar tangan adik-adik tetap bersih. Kemudian keluarkan media tanam dari plastik dan masukkan ke dalam gelas kertas. Nah, lalu tekan media tanam ini sampai padat ya adik-adik. Kalau sudah padat, adik-adik siapkan bibit yang ada. Lalu pertama-tama kita lubangi terlebih dahulu tanahnya menggunakan stik es krim ini. Nah, lalu adik-adik lubangin memakai stik es krim. Lubangnya sekitar 1 cm aja. Nah, lalu adik-adik pertama keluarin dahulu bibitnya, lalu taruh dulu di tempat lain. Nah, pertama-tama sebelum kita taruh bibitnya, kita kasih air terlebih dahulu ke dalam lubangnya. Nah, setelah itu kita masukkan bibitnya di dalam lubangnya itu. Nah, setelah kita masukkan, kita tutup lagi lubangnya menggunakan tanah. Kita tanam. Nah, setelah kita sudah tutup semua lubangnya, nah kita tulis di dalam stiknya itu, bisa menggunakan spidol atau pensil warna, bertumbuh dan berbuah. Nah, lalu kita tancapkan stik ini ke dalam tanah ya adik-adik. Seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik harus rawat
tanaman ini ya, supaya adik-adik tahu buah apa yang akan muncul. Nah, jadi adik-adik setiap hari siram dengan air secukupnya. Nah, setelah kita menuang air secukupnya, lalu adik-adik taruh di tempat yang terkena cukup sinar matahari agar bisa bertumbuh. Nah, adik-adik begitu pun juga dengan iman kita pada Tuhan. Saat kita percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kita satu-satunya, kita ini seperti bibit yang harus bertumbuh tiap hari. Bibit membutuhkan air dan sinar matahari untuk tumbuh. Begitu juga dengan kita. Kita harus selalu dekat dan ada di dalam Tuhan. Berada dalam Tuhan itu contohnya yaitu selalu baca kitab, mendengarkan firman Tuhan, selalu berdoa. Jika terus berada dalam Tuhan, kita pun pasti dapat berbuah, yaitu buah roh. Sama seperti buah yang menjadi ciri dari suatu tumbuhan telah dewasa. Bahkan dapat dinikmati begitu pun dengan buah roh yang merupakan gambaran sifat-sifat yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan buah roh tersebut menjadi berkat bagi sekitar kita. Sekian eksperimen kita kali ini. Sampai jumpa di eksperimen berikutnya.
Nah, adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan ya. Ingat, Tuhan itu adalah pokok anggur kita dan kitalah carangnya atau rantingnya. Yang kita itu harus selalu dekat sama Tuhan supaya kita dapat bertumbuh dan berbuah. Kita angkat pujian ini ya, Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, adik-adik, kita sudah selesai kebaktian ya. Kita mau berdoa dulu tapi. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami sudah selesai ibadah sekolah minggu. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap puji syukur. Haleluya, amin. Nah, ada yang berulang tahun nih di bulan April. Kita mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Joanne tanggal 7 April. Lalu kepada Kayla tanggal 9 April. Karsten pada 24 April. Dan Jovan 29 April. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ya. Oh iya, jangan lupa adik-adik harus kerjakan lab dan aktivitasnya dan dikumpulkan ke lausennya masing-masing. Dan juga kumpulkan juga foto bersama keluarga untuk hari papa dan mama. Dan juga dikumpulkan ke lausennya masing-masing ya. Jangan sampai lupa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.